Wow, senang banget malam ini aku bisa ngisi di event kita bahas materi TIU ya. Dasar banget yaitu materinya pecahan bareng teman-teman semua. Kita absen dulu nih teman-teman, dari daerah mana aja? Coba ada yang sepulau sama aku di Sumatera? Halo Coach, jumpa lagi. Ya, ada Ayu, kemudian ada Koko dari Medan, ada aku adalah Yin dari Jateng ya. Nita dari Makassar, Bali, Jakarta. Oke, dari mana lagi? Sulawesi Selatan. Ada lagi dari mana? Dari Kalimantan kayaknya belum ya. Oh, ada nih dari Pontianak, ada Mamuju dan dari Medan juga. Oke, teman-teman semua udah siap malam ini mendapatkan tips trik cepat untuk mengerjakan soal pecahan. Udah siapin pulpen sama kertasnya, nanti kita bakal coret-coret ya, berlatih soal ya. Oke, kita langsung mulai aja nih. Aku izin share screen dulu. Oke, gimana teman-teman? Share screen sama suaranya terdengar dan terlihat jelas? Oke, jelas ya. Nah, untuk malam ini apa sih yang bakal kita bahas? Jadi malam ini ada sesi pembahasan gratis untuk teman-teman semua. Kita fokus ke operasi dasar bilangan dan pecahan. Oke, kenapa sih bahas materi pecahan? Karena ya materi ini terlihat mudah, tapi ternyata banyak jebakan di sini dan selalu keluar di tes CPNS tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, kenalan dulu mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama aku. Perkenalkan, nama aku Coach Prisil. Aku PNS di pemerintah Provinsi Aceh tahun 2021, tepatnya di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Ya, mungkin di sini ada siapa yang dari Aceh, boleh main-main ke rumah sakit ya, tapi jangan sakit. Ketemuan aja gitu, kita ngopi di luar gitu ya. Oke, kita langsung aja nih. Supaya makin semangat teman-teman, ada pantun pembuka nih untuk teman-teman. Nanti boleh banget dibilang cakepnya ya. Nah, apa itu nih? Pergi ke pasar beli terasi, pulang-pulang beli ikan sepat. Mari belajar penuh ambisi, biar jadi ASN hebat. Oke, siapa di sini yang mimpinya jadi ASN? Cakep. Semoga tahun ini ya bisa dapat NIP ya. Kita masuk ke bilangan pecahan. Oke, bilangan pecahan itu apa? Pecahan, pecah gitu ya. Karena ada angka bulat, angka satu, 2 itu kan angka bulat gitu ya. Jadi kalau udah dipecah bilangan pecah itu pecahan, bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Nah, ada dua angka di sini ya, bukan dua sih, ada angka atas dan angka bawah. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B itu bukan nol ya, selain nol. Oke. Nah, posisinya A sebagai pembilang. Nah, ini di bagian atas ini disebut dengan pembilang. Sedangkan yang di bawah disebut dengan penyebut. Ini di bagian bawah. Oke. Prinsip dasar pecahan teman-teman harus bisa menyamakan penyebut nanti ya kalau itu soalnya tambah atau kurang. Nah, di sini nih yang masih banyak terkendala. Karena caranya banyak untuk menyamakan penyebut. Kita butuh cara cepatnya. Kalau cara lama mah anak SD udah belajar ini gitu ya. Tapi gimana sih cara cepat menyamakan penyebut nanti bakal kita bahas. Oke, posisinya pembilang itu di atas, misal 2 per 7. Nah, berarti 2 ini pembilang dan 7 ini penyebut gitu ya. Oke, macam-macam bentuk pecahan. Nah, pecahan itu banyak ya, nggak cuma 4 yang di sini, tapi ada lebih dari 4. Tapi ya, ini yang penting dan teman-teman harus tahu yang keempat di sini. Nah, ada yang namanya itu pecahan biasa. Pecahan biasa ya nggak aneh-aneh, misalnya 2 per 3, 1 per 5, 7 per 8, dan seterusnya. Itu namanya pecahan biasa.
ya. Ada penyebut dan ada pembilang di atasnya. Nah, ada yang namanya pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu namanya juga campuran, campur gitu ya. Campur antara angka bulat sama pecahan. Nah, nih contohnya, satu per 2. Oke, coba kita bikin di sini ya, satu per 2. Nah, sebenarnya satu per 2 itu sama juga dengan satu. Nah, kita anggaplah ada satu kue, ya, kue donat, ditambah dengan setengah kue. Nah, ditambah dengan setengah kue donat. Berarti satu setengah itu sama juga dengan satu ditambah setengah. Nah, ini ya, makanya disebut campuran. Ada angka bulatnya sama pecahannya. Walaupun enggak dibikin tanda tambah ya, di situ artinya tambah gitu ya. Maksudnya satunya utuh satu buah donat, satu setengah itu artinya ada dua donat, satunya utuh, satunya setengah. Nah, pahami. Nah, kemudian yang 2/3/5. 2/3/5. Ini sama juga dengan 2 ditambah 3/5. Gitu ya. Gitu juga seterusnya. Kalau 4/1/7, ya artinya ada 4 yang utuh ditambah dengan 1/7. Gitu. Itu pecahan campuran. Nanti kita bakal bahas cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, kita merubah dari satu per 2 ya menjadi pecahan yang biasa. Ada caranya nanti ya. Bisa juga dari pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran. Kenapa penting dipelajari itu, Coach? Karena nanti di soal tes CPNS, kita udah dapat hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Misal berapa? 17 per 3 misalnya. Tapi di option tuh nggak ada 17/3. Kita harus cari dalam bentuk pecahan campuran. Karena di optionnya dalam bentuk pecahan campuran. Nah, makanya penting teman-teman di sini harus bisa menguasai merubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya dari pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian, apalagi contoh dari pecahan? Contoh pecahan lain itu namanya pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu diperkan dengan nol, ya, 10, 100, 1000, banyak gitu nolnya. Nah, ini maksudnya apa? Nanti ada di soal yang misal 0,1. Sedangkan kita butuh si 0,1 ini dalam bentuk pecahan. Ya, dari desimal kita rubah ke bentuk pecahannya. Caranya gimana? Oke, coba perhatikan. Merubah dari bentuk pecahan seperti ini. Contoh, 1/10. 1/10 itu sama juga dengan bikin satunya dulu di sini, satu. Nah, nolnya ada satu. Artinya ada satu angka di belakang koma. Tinggal ditambahkannya aja 0, koma. Gitu ya. Nah, ada satu angka di belakang koma. Nah, jadi kalau kita bicara pecahan desimal, perhatikan, perhatikan. Nah, ini penting ya. Jumlah angka belakang koma. Belakang koma. Nah, seberapa banyak angka di belakang koma, sebanyak itulah nolnya. Contoh lain, misal 3/10. 3/10. Nah, ini artinya kita bikin dulu tiganya, 3, kemudian nolnya ada berapa? Ada satu, berarti ada satu angka di belakang koma. Tinggal kita tambah nol aja, kemudian koma. Nah, 3 inilah satu angka di belakang komanya. Coba contoh lain, Coach. Jangan yang 10. Misal yang 5/100 ini ya. 5/100. Nah, kira-kira 5/100 ini berapa? Ada yang udah
kata nih tentang pecahan desimal? Coba aku mau cek di kolom chat ya. Teman-teman, coba dirubah nih. Rubah 5/100 ke dalam bentuk desimal. Berapa? Ini pelajaran SD kan? Easy peasy banget ya. Jadi teman-teman harus pada bisa hal dasar ini. Nah, semua bilang 0,05, 0,05. Benar ya? 5/100 itu sama juga dengan kita langsung perhatikan di sini. 5 langsung kita bikin angkanya. 5. Nolnya ada berapa? Ada 2. Nah, berarti 0,0 gitu ya. Dua angka di belakang koma. Contoh lain yang lebih sulit. Nah, misal kita rubah, kita balik nih. Kalau tadi pecahan ke desimal, kita coba dari desimalnya deh. Misal 0,75. Nah, ini kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan berapa? 0,75. 0,75. 75/100. Oke, coba kita cek ya. Pertama, teman-teman jangan bingung. Langsung bikin angkanya aja, 75. 75 itu di atas. Diperkan dengan, kita cek. Perhatikan jumlah angka belakang koma. Ini komanya, ini belakang koma. Berarti ada berapa angka? Satu, dua. Berarti diperkan dengan 100. Gitu ya. Paham ya? Satu contoh terakhir, coba nih harus pada bisa. 0,125. Ini kalau dirubah ke bentuk pecahan berapa? Tadi ada yang langsung 3/4 yang atas ini ya. Itu langsung disederhanakan ya, nggak apa-apa sama aja ya. Oke, ini kita rubah ke dalam bentuk, nah ada yang masih salah nih. Ya, ada yang masih per 100, ada yang masih per 10. Langsung aja, angkanya ini kita pindahkan 125 per. Cek komanya ada di sini. Berapa angka di belakang koma? Satu, 2, 3. Nah, berarti nolnya ada sebanyak 3. Artinya 0,125 itu 125/1000. Gitu ya. Oke, ini penting karena nanti di soal kita, begitu kita dapat dalam bentuk angka berkoma, kita bisa langsung merubah ke bentuk pecahan supaya bisa kita hitung ya, soal pecahan kita. Yang keempat mudah, pecahan persen. Kalau persen itu mah artinya ya per 100. Berarti kalau ya 2% itu 2/100. 30% itu artinya 30/100. Ya, gitu juga seterusnya. Oke, ini mah easy peasy, mudah ya. Kita next, ada yang mau ditanya untuk macam-macam pecahan? Aman ya, ini mah gampang. Nah, sekarang cara merubah dari bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, lanjutan dari yang tadi sudah aku jelasin yang ini ya. Bagaimana caranya? Contoh sederhana aja deh. Ini kita mulai dari yang campuran dulu. Misal 21/2. Nah, ini berapa? Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa. Ada yang udah belajar nih. Mungkin yang udah ikut Bimbel Ayo CPNS batch 1, 2, 3 udah tahu caranya ya. 5/2. Benar. Dari mana 5/2 nih? Untuk teman-teman yang baru belajar nih. Teman-teman coba perhatikan. 21/2. Dua yang bawah ini kita kalikan dengan dua yang di samping. 2 kali 2 itu 4. Kemudian 4 kita tambahkan yang di atas sini ya. 4 tambah 1 itu 5. 5/2. Nah, duanya tetap nggak usah diapa-apain untuk si penyebutnya. Nah, jadi 21/2 itu sama dengan 5/2. Gitu ya. Contoh lain, misal 23/5. Nah, ini berapa? Bentuk pecahan biasanya. 23/5. Aku cek satu-satu jawaban teman-teman di kolom chat. Kalau masih ada yang salah, awas ya.
Ini masih tingkat kesulitannya mudah, easy. 13/5 kah? Dari mana 13/5? Sama, caranya tetap sama. 5 dikali dengan 2 itu 10. 10 ditambah dengan 3 itu 13. 13 per, ya penyebutnya tetap 5. 13/5. Oke, ini mudah. Tapi gimana kalau kita mau merubah dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Kita balik aja nih, misal 5/2. Nah, catatannya nih yang penting ya, bisa kita rubah dari pecahan biasa ke campuran kalau yang atasnya lebih besar daripada yang bawah. Seandainya misalnya 2/5, ini lebih kecil atasnya, ini tidak bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Oke, selama yang atasnya lebih besar itu bisa. Caranya gimana? 5/2, artinya kan 5 dibagi dengan 2. Oke, seperti cara pembagian biasa. 2 kali berapa? Hasilnya mendekati 5. 2 dikali 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2 itu 4. Oke, kalau lebih, kalau 2 dikali 3 kan udah 6. Nggak bisa ya. Oke, ini tinggal kita kurang aja. 5 dikurang 4 itu 1. Nah, udah stop. Nggak usah selesaikan sampai habis. 2, satunya ini menjadi posisi yang di atas, dan 2 yang di samping sini menjadi posisi yang di bawah. Nah, jadi 5/2 itu sama dengan 21/2. Dengan posisi seperti ini jangan tertukar dan jangan terbalik ya. Oke, contoh lain. Misal 13/5. Ya, kita buktikan. Benar nggak 13/5 ini 23/5? Caranya masih sama. 13 dibagi 5. Nah, 5 kali berapa? Hasilnya mendekati 13 itu dikali 2. 2 dikali 5, 10 dikurang. 13 dikurang 10 itu 3. 2, 3 per 5. Benar ya? 13/5 itu sama juga dengan 23/5. Tiganya dari sini, limanya dari sini ya. 23/5. Paham? Jelas, teman-teman? Ada yang mau ditanya untuk merubah pecahan campuran ke biasa atau sebaliknya? Ada yang mau ditanya? Dian Rahma. Oke, mantap ya. Dian Sri juga oke, udah jelas. Kalau udah jelas, kita langsung next aja. Soal, nah ini ada soal nih, ada tipe soal yang berbeda ya. Nah, coba teman-teman, kira-kira hasilnya berbeda nggak? Karena di sini angkanya semua sama ya. 3/4 ditambah 1/6 dibagi 0,250 kali 2 1/4 dikurang 3/2. Itu sama persis dengan soal yang di samping. Hanya berbeda, oke, nggak aku bilang dulu. Kira-kira sama nggak hasilnya di antara dua soal ini? Beda? Kok beda? Kan angkanya sama. Beda, karena, oke, coba kita lihat penjelasan dari Dian ya. Beda karena ada yang didahulukan hitungannya. Yang mana tuh Dian yang didahulukan? Pengerjaannya Pemda sama beda. Nah, Tria menyebut ini tuh hasilnya sama ya karena memang angkanya sama. Kok bisa beda? Kira-kira kenapa beda? Yang dalam kurung harus didahulukan. Oke, kata Adinda, yang dalam kurung harus didahulukan. Jadi kalau yang di dalam kurung didahulukan, apakah hasilnya bisa beda? Ya. Oke, nah ini penjelasannya ya. Nah, teman-teman, artinya di sini aku tarik kesimpulan masih ada yang bingung ya, karena tadi ada yang menjawab sama. Oke, teman-teman ingat nggak prioritas yang dikerjakan pertama kali begitu dapat soal matematika? Ya, pasti pada ingat K, bataku ya. K, ba, ta, u. Apa itu kepanjangannya? K itu kali ya, kali, ba itu bagi,
kemudian ta. Ta itu tambah, ku-nya apa? Tambah, dan ku-nya ini kurang. Oke, prinsip matematika, kali dan bagi itu dikerjakan pertama kali. Itu prioritas pertama. Tambah dan kurang itu prioritas kedua. Nah, em, coba ya, angka yang paling sederhana aja. Misal, 10 ditambah 2 dikali 5. Oke, ini kalau kita kerjakan, bukan 10 tambah 2, 12, 12 kali 5, bukan. Tapi kita prioritaskan karena di sini ada tambah dan kali, tetap kali duluan yang harus kita kerjakan pertama. Ya, 2 kali 5, 10. Berarti 10 tambah 10 hasilnya 20. Ini yang paling sederhana, tapi masih ada juga yang nggak tahu. Ya, saya nggak tahu juga ini nggak tahu apa memang nggak ngerti apa memang lupa atau panik karena waktunya mau habis nggak tahu ya. Nah, jadi intinya tetap dikerjakan kali bagi dulu, baru tambah dan kurang. Nah, kalau ada tanda kurung, nah coba kalau ada tanda kurung 10 ditambah 2 dikali 5. Tapi di sini ada tanda kurungnya. Apakah tetap kita kerjakan perkalian? Enggak, ya. Prioritas pertama kali tandaku kurung. Ini raja segala raja perhitungan matematika, ya. Jadi tetap kita tambah dulu, walaupun tambah itu kalah daripada kali, ya. Tetap yang dalam kurung dulu. 10 tambah 12 itu 12. 12 dikali dengan 5 itu hasilnya 60 gitu ya. Paham ya? Nah, ini dia penjelasannya. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, yang pertama, kerjakan dulu pengerjaan yang di dalam kurung. Kemudian baru kerjakan akar atau pangkat. Kalau ada di soal ya, kerjakan akar dan pangkat. Baru perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi kalau kita bikin tangga kekuatan dalam kurung dulu ya, kemudian akar pangkat, kemudian kali bagi dan tambah kurang. Ini ya, ingat, jangan sampai salah. Oke, nah ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke operasi hitung pecahan? Bentar ya, aku baca dulu kolom chatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan kelelep chatnya boleh di chat lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan apa tadi ya? Kalau kali dan bagi yang mana duluan? Itu setara, boleh kali dulu, boleh bagi dulu ya. Tapi kalau untuk pecahan Putri, nanti si pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nanti ada caranya ya. Oke, stay tune terus. Pokoknya tips triknya malam ini gacor. Oke, di dalam kurung dihitung dulu baru Kak. Oke, benar. Oke. Mau kerjain soal yang tadi, Kak. Oke, nanti kita kerjain ya. Kita bahas operasi hitung dulu. Nanti materi coretannya di-share. Nah, kita mulai dari operasi hitung pecahan gimana kalau pecahannya itu penjumlahan dan pengurangan. Ya, oke. Tambah kurang itu mudah, tapi gimana kalau pecahan? Coba kita bahas dengan angka yang sederhana ya. Kita mulai dari yang A dulu. Yang A ini tambah kurang kalau penyebutnya itu sama ya. Oke, gimana? Kalau penyebut sama, kalau penyebut beda. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Contoh misal 2 per 4 ditambah 1/4. Nah, A ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya udah sama, teman-teman langsung tambahin aja yang atasnya. Ya, 2 ditambah 1 itu 3 dan penyebutnya tetap 4. Hati-hati. Ya, panikan 4 tambah 4 bikinnya 8. Jangan salah itu ya. Jadi ya cukup atasnya aja yang ditambahkan, bawahnya jangan ya. Oke.
Kalau yang pengurangan gimana? Oke, contoh yang pengurangan. Misal 2/4 dikurang 1/4. Penyebutnya udah sama-sama 4, bisa langsung kita kurang yang di atas. 2 kurang 1 itu 1, berarti 1/4. Oke, easy peasy. Untuk yang A ini mudah banget. Yang B, gimana Coach kalau seandainya si penyebutnya itu berbeda? Apakah bisa kita langsung jumlah atau kita kurangkan? Tidak, ya, pasti tidak. Karena apa? Karena penyebutnya harus kita samakan dulu. Nah, di sini ada struggle-nya ya. Jadi teman-teman masih pada em, panikan untuk menyamakan penyebut, masih butuh waktu yang banyak untuk menyamakan penyebut. Di sini langsung aja aku kasih tips trik cepat untuk menyamakan penyebut. Oke, contoh kita coba yang penjumlahan terlebih dahulu ya. Contohnya 1/2 ditambah 2/3. Oke, nah ini nggak bisa langsung dijumlahkan yang atasnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya karena penyebutnya masih berbeda. Caranya gimana? Kita bisa pakai cara kupu-kupu namanya. Oke, ini cara kupu-kupu bisa kita pakai kalau penyebutnya angkanya kecil, ya. Angkanya kecil. 1 dikali 3, nah ini kupu-kupu namanya. 1 dikali 3 itu 3, 2 dikali 2 itu 4. Nah, jadi kali silang dia ya, seperti gambar kupu-kupu. Oke, karena di sini tandanya tambah, berarti kita tambah. 3 tambah 4 itu 7. Per. Pernya itu, si penyebutnya yang di bawah ini kita kalikan. 2 dikali 3 itu 6. Berarti 7/6. Kalau pengurangan gimana, Coach? Masih sama, ya. Contoh, misal 2/3 dikurang 1/4. Nah, ini pengurangan. Apakah bisa pakai cara kupu-kupu? Bisa juga. Caranya kali silang. 2 dikali 4 8. 1 dikali 3 3. Karena di sini tandanya kurang, ya kita kurang. 8 kurang 3 itu 5. Per penyebutnya 3 dikali 4 12. Oke, kita lanjut. Aman untuk penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut sama dan atau penyebut berbeda. Ada yang mau ditanya nggak? Oh, oke, bener ya. Semua 5/12. Oke. Ada satu cara lain ya. Jadi ini ada beberapa cara untuk menyamakan penyebut dan ini cara cepatnya juga. Kalau seandainya nih, 2/3, 2/3, salah, bentar ya. 2/3, kita tambahkan dengan 1/6. Nah, ini sama-sama ya, penyebutnya juga berbeda ya. Apakah ini pakai cara kupu-kupu? Nah, coba perhatikan. Kalau angkanya 3 dan 6, ya, selama angka terbesarnya ini, coba lihat, angka terbesar kan 6 ya, angka yang kecilnya 3. Kalau ada angka yang bisa dikalikan dengan 3, menghasilkan 6, kita pakai cara yang ini. Ini cara lebih cepatnya lagi ya. Oke, kira-kira 3 kali berapa hasilnya 6? 3 dikali dengan 2. Jadi kalau bawah dikali 2, kita harus adil. Atas juga dikali dengan 2. Oke, 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. Oke, ini udah sama penyebutnya. Baru kita tambah dengan 1/6. 4 tambah 1, 5. Dan penyebutnya tetap 6. Oke, ini ada dua cara. Cara kupu-kupu dan cara perkalian. Kenapa yang kupu-kupu ini nggak pakai cara perkalian, Coach? Ya karena di sini angkanya 2 dan 3. Angka terbesar 3. Ya, angka terkecilnya 2.
2 tidak bisa dikali angka tertentu hasilnya 3. Ya, nggak bisa. Nggak ada perkalian 2 yang hasilnya 3, nggak ada. Makanya pakai cara kupu-kupu. Tapi kalau ini 3 dan 6. Ada nih perkalian yang dikalikan 3 hasilnya 6. Nah, jadi kita pakai cara perkalian. Jadi teman-teman, prioritas pertama kali pada saat dapat soal seperti ini, coba dulu yang perkalian, ya, yang perkalian. Kalau nggak bisa dikali, baru pakai cara kupu-kupu, gitu ya. Oke, kita coba ke perkalian sekarang. Perkalian ini sangat mudah ya. Berarti yang B juga udah, kita yang C sekarang. Perkalian. Oke, contoh yang C itu misal 2 dikali 2 dibagi 3. Nah, teman-teman jangan salah ya. Kalau perkalian angkanya seperti ini, cukup yang dikalikan yang atasnya saja, yang bawahnya jangan dikali. 2 kali 2 itu 4, ya berarti 4/3. Jangan teman-teman kali 2 dikali 3, itu salah. Ya, jangan 2 kali 3 6, berarti 4/6, itu udah pasti salah. Kalau hanya ada satu angka di sini, cukup yang atasnya saja dikalikan, yang bawah jangan. Beda dengan yang ini, yang tipe D. Nah, yang tipe D ini contoh perkaliannya kayak gini. 1/5 dikali 1/3. Nah, ini semuanya ada pasangan, ada atas bawah, bawah. Kali sesama pasangan. Atas kali atas dan bawah kali bawah. 1 kali 1, 1. Per 5 kali 3 5, 15. Nah, bedakan perkalian antara perkalian C dan D ya. Kalau angkanya hanya 1, hanya dikali yang atas saja. Kalau angkanya ada dua-dua pasangan, ya cukup dikali sesama pasangan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian. Yang tambah kurang udah, yang kali udah, berarti sekarang yang pembagian. Kalau pembagian gimana, Coach? Masih sama prinsipnya, tapi nanti kita balik ya. Kita balik. Kita rubah si bagi menjadi kali. Oke, yang E. Contohnya, misal 2 dibagi 1/2. Nah, prinsipnya bagi ini kita rubah menjadi kali. 2 dikali, ya. Posisi 1/2-nya harus kita tukar. Kita balik. 1/2 menjadi 2/1. 2 kali 2, 4. Nah, jadi prinsip bagi itu dibalik, ditukar posisi pecahannya. Oke, contoh yang F ya, yang E udah, yang F. Kalau pembagiannya seperti ini, polanya gimana? Ini juga sama, A, B, C, D, E, F. Contoh 1/2 dibagi 1/3. Nah, ini berapa hasilnya, teman-teman? Coba, aku cek di kolom chat ya. Dibagi jadi dikali, iya benar. Oke, dia, Alfianis, Gisti, Farel, Soleha, ya, semuanya benar ya. Coba kita buktikan, benar nggak? 1/2 artinya 1/2. Kita kali, ya bagi menjadi kali, posisi 1 dan 3-nya dibalik. Nah, hati-hati ya. 1/3 menjadi 3/1. Udah seperti ini, balik lagi. Kalau perkalian ya atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Berarti 3/2. Oke, paham ya? Oke, sebelum kita masuk ke sini, ke pecahan istimewa, coba teman-teman kerjakan soal ini ya. Ada soal sederhana, siapa cepat dapat dapat NIP. Hadiahnya dapat NIP. Oke, ini 2/5 kali 1/3. Oke, kemudian 2/5, angkanya semua sama, hanya beda di tanda. 2/5 bagi 1/3. Oke,
Kemudian dua, apalagi 2/5 tambah 1/3. Yang terakhir kurang. 2/5 kurang 1/3. Nah, coba 4 jawaban berurut ya. Isinya kira-kira ini berapa? Semua angkanya sama, hanya tandanya aja berbeda. Coba, 2/5. Oke, ini semua sama, angka pecahannya hanya beda di tandanya aja. Oke, Rahmawati dapat yang satunya itu 2/15. Yang lain? Oke, oke. Adinda 2/5 Gisti ya. 2/15, 6/5, 11/15, dan 1/15. Gisti gercep banget ya. Oke, Disti tadi dari universe mana? Oke, kita coba hitung ini ya. Oh, Gisti dari Unjani. Kita sealma mater. Ya. Oke, ini caranya gimana? Masih sama yang seperti tadi. Berarti kalau perkalian caranya ya atas kali atas. 2 kali 1, 2. Kemudian 5 kali 3, 15. Nah, kalau pembagian dibalik caranya 2 dikali 3, 6. 5 dikali 1, 5. Gitu ya. Kalau tambah pakai cara kupu-kupu nih ya. Kayak gini aja boleh. 3 kali 2, 6. 5 kali 1, 5. Nah, ini kita tambah ke sini. 6 tambah 5, 11. 5 dikali 3, 15. Nah, ini arahnya. Kalau pengurangannya juga sama. 3 kali 2, 6. 5 kali 1, 5. Kita kurang 6 kurang 5, 1/5 kali 3, 15. Nah, siapa yang dapat 100 spontannya? Ada yang benar semua? Benar ya? Tadi Disti benar. 2/15. Oke, benar-benar. Hebat. Berarti udah bisa nih masuk ke pecahan campuran, udah beres. Pecahan biasa udah. Operasi hitung pecahan udah. Sekarang kita masuk ke pecahan istimewa. Apa itu istimewa? Apa itu pecahan istimewa? Ada. Nanti setelah ini kita bakal bahas 5 soal. Pecahan istimewa, ini contohnya. Nah, ada yang penyebut 3, penyebut 5, sampai ke penyebut 9. Nah, ini minta tolong banget untuk dihafal ya, karena ini kepake banget pada saat kita mengerjakan soal pecahan. Kalau seandainya nanti muncul angka desimal, tapi kita mau rubah ke pecahan, kita udah langsung satset gitu ya. Oke, coba teman-teman perhatikan. Selama yang udah kita bahas ya, nah selain pecahan istimewa, banyak kerangkuman materi penting seperti sifat, bentuk, akar, dan pertidaksamaan. Dan masih banyak lagi semuanya ada di ayocpns.com. Nah, ini contohnya ada pertidaksamaan, bentuk akar, ini semuanya ada di ayocpns.com. Oke. Contoh lain, ini ada juga tentang matematika dasar berhitung. Ada video pembelajaran juga. Jadi buat yang masih bingung, ya teman-teman bisa tonton video materi ini dari akun teman-teman ya. Oke, banyak banget nih daftar materinya. Kalau dirasa masih kurang di hitungan pada bilangan bulat, ya diklik video ini. Kalau masih bingung di akar kuadrat, ya diklik video ini. Tergantung teman-teman kurangnya di mana. Oke. Kita masuk ke soal. Oke, soal nomor 1. Teman-teman diberikan waktu 30 detik. Setelah itu bisa ketik jawabannya di kolom komentar ya guys. Nah, jadi teman-teman yang 5 soalnya nanti benar, ada hadiah dapat nih tahun ini. Coba dikerjain. Ini soal nomor 1.
Oke, teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom chat ya. Oke, amatir, kemudian Ara, Nemo, siapa lagi nih? In, Nita, semuanya kompak milih yang E. Oke, coba kita kerjain ya. Untuk soal nomor satu ini, seperempat dibagi 0,625, kemudian ditambah 5 per 6 dikali 0,2. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada pecahan, kemudian ada angka desimal berkoma, tandanya ada bagi, ada tambah, ada kali, ya. Nah, yang mana duluan kita kerjakan. Kemudian ada optionnya dalam bentuk pecahan. Oke. Nah, teman-teman, tips trik untuk teman-teman pada saat mengerjakan soal seperti ini, kita cek pertama kali optionnya dalam bentuk apa, ya. Optionnya di sini dalam bentuk pecahan. Jadi teman-teman rubah semua yang ada di soal ke dalam bentuk pecahan, gitu ya. Oke, karena di sini ada angka istimewa, kita bisa gunakan pecahan tabel istimewa yang ini. Oke, kita bikin dulu seperempat, kemudian dibagi 0,625 itu sama juga dengan mana nih? 0,625 berarti dia sama juga dengan 5 per 8. Ya, ini sama juga dengan 5 per 8. Kita bisa bikin di sini 5 per 8. Nah, itu gunanya teman-teman hafal pecahan istimewa ini ya. Kemudian ditambah dengan 5 per 6, 5 per 6, dan dikali dengan, nah ini tadi kita udah bahas juga, 0,2 itu sama juga dengan, bikin dulu angkanya, 2 per, berarti di sini ada satu angka di belakang koma, berarti diperkan dengan 10. Oke, bikin di sini 2 per 10. Nah, di sini ada pembagian. Tadi prinsip kita kalau ada pembagian kita rubah menjadi kali dengan posisinya dibalik ya. Oke, coba. 1/4 bagi dirubah menjadi kali dengan posisi 5/8-nya dibalik. 5/8 menjadi 8/5. Ditambah 5/6 tetap dikali 2/10. Oke, udah kayak gini baru bisa kita kerjakan ya. Ada kali, tambah, dan kali. Ini kita kerjakan prioritas pertama yaitu perkalian. Jadi kita bikin aja dalam kurung kayak gini. Nah, yang mana yang bisa kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan ya. 1/4 kali 8/5. Ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi dengan 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4 itu 2. Oke. 1 dikali 2, 2, 4, oh ini satu tadi ya, 1 dikali 5 itu 5. Ya, ini hasilnya 2/5. Kemudian kita tambahkan dengan, ini adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada juga. 5 sama 10 ini kita coret, 5 bagi 5 habis, 10 dibagi 5 itu 2. Ada lagi yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. Yang mana? Yang ini, 6 sama 2 atau 2 sama 2 juga boleh. Ini aja yang besar ya. 2 bagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Oke, 1, sisa yang atasnya, 1 kali 1, 1 per. 3 kali 2, 6. Oke, teman-teman udah dapat sampai tahap ini, ya. Kemudian baru kita hitung nih penjumlahan. Kalau penjumlahan, lihat dulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya beda. 5 dan 6 ya. Jadi sama-sama kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita bisa pakai cara kupu-kupu. Oke, kita coba ya. 5 dikali dengan 6. Sorry. 2 dikali dengan 6 itu 12. 1 dikali dengan 5 itu 5. Tandanya tambah, berarti 12 ditambah dengan 5. Hasilnya 17. Per berapa? Tinggal dikali aja yang bawahnya, 5 dikali dengan 6.
5 dikali 6 itu 30. Udah dapat jawaban kita 17/30. Yang pilihan E, 17/30. Oke, jelas? Teman-teman pada benar semuanya? Oke, kita baca kolom chat dulu. Oke. Ada yang mau bertanya? 0,625 masuk pecahan apa tadi ini ya? Pecahan istimewa ya. Oke, Luluk selamat ya, benar. Kita lanjut soal kedua. Nah, silakan. Teman-teman dikasih waktu ya 30 detik untuk menghitung, kemudian tulis ke jawabannya di kolom chat. Oke, teman-teman kompak banget milihnya yang A ya. Jadi sekitar ya 50% lebih menjawab yang A di sini. Coba kita perhatikan soalnya. Di sini soalnya 3/8 dikali 6/5 dibagi 2/5 dikurang 5/16 dan ditambah 1/8. Oke, di sini tidak ada pecahan campuran ya, semuanya pecahan biasa, hanya dimainkan di tanda-tandanya aja. Ada kali, bagi, kurang, dan tambah. Ya, jadi PR kita hanya memprioritaskan mana yang duluan kita kerjakan. Oke, aku pindahkan ke sini, 3/8 dikali 6/5. Di ini tanda baginya kita langsung rubah ya. Bagi ini menjadi kali dengan membalik tanda di sini. Oke, 2/5 menjadi 5/2. Kemudian kita kurang dengan 5/16 dan ditambah dengan 1/8. Oke, kali-kali kurang tambah. Nah, kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Nah, kita bikin aja dalam kurung kayak gini. Nah, kita sederhanakan angka-angka yang bisa disederhanakan supaya perkaliannya itu angkanya tidak terlalu besar. Yang mana yang bisa kita sederhanakan? 5 sama 5 ini bisa kita coret ya. Kemudian yang ini nih, 8 sama 6 sama-sama bisa dibagi dua. 8, 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2 itu 3. Oke, tinggal kita kali aja karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. 3 dikali 3, 9 per. Ya, 4 dikali dengan 2 itu 8. Tinggal kita kurangkan aja dengan 5/16 ditambah 1/8. Nah, ini penyebutnya masih berbeda. Ada 8, 16, sama 8 di sini ya. Ada kurang dan ada tambah. Cara cepatnya gimana? Langsung pakai trik perkalian. Kenapa perkalian? Karena di sini angka terbesarnya 16. Dan ada perkalian yang dikalikan 8 hasilnya 16. Ya, dikali berapa? Dikali dengan 2. Oke, berarti kita kali dengan 2. 8 dikali 2, kalau bawah kali 2 ya atas dikali 2 juga. Yang ini juga sama. Ini kita kali 2, yang ini juga wajib dikali 2. 9 dikali dengan 2 itu 18 per 8 dikali 2, 16 dikurang. Ini tetap nggak usah dia papain. 5/16 ditambah 1 kali 2, 2. 8 kali 2, 16. Oke, semuanya udah sama. Penyebutnya sama-sama 16. Baru bisa kita hitung yang atas.
18 dikurang 5, 13. 13 ditambah 2 itu 15. Berarti 15 per 16. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, 15 per 16. Easy peasy ya. Kalau kita tahu caranya. Nggak cuman harus tahu cara, tapi harus tahu cara cepatnya. Semua bisa mengerjakan, tapi apakah bisa mengerjakan dengan cepat? Gitu ya. Karena 1 menit waktunya hanya 54 detik saja pada saat ujian. Oke, soal nomor 3, silahkan. Dihitung 30 detik waktunya, tulis jawabannya di kolom chat ya. Yang di YouTube juga, ayo silahkan. Tulis jawabannya di kolom chat. Yang dari YouTube siapa aja tadi ya? Kita cek ya yang join. Oke, silahkan dijawab di kolom chat jawabannya. Teman-teman dari YouTube juga ya, coba di komen. Di kolom live chatnya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, di sini sepakat ya, Vera, Amatir, Nur, Gisti, Nemo, semuanya milih yang E. Kita coba buktikan apakah benar jawaban dari teman-teman ya. Kira-kira di sini apa sih yang sulitnya? Nah, 5 per 6 dikali 2 per 5. Kemudian dikurang 1/4 dikali 2 per 5 dikali lagi dalam kurung 1/2 dikurang 1/6. Oke, di sini ya yang berbeda yang dalam kurung ya. Jadi harus kita prioritaskan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Walaupun tanda yang di dalam kurung itu pengurangan ya. Oke, kita pindahkan 5 per 6 dikali, dikali berapa? 2 per 5. Kemudian dikurang lagi dengan 1/4 dikali 2 per 5 dikali dalam kurung 1/2 dikurang 1/6. Oke, ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Pengurangan. Dan angka penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebut. Ternyata terbesarnya 6 dan yang kecilnya 2. 2 bisa dikali angka tertentu hasilnya 6 ya. Jadi kita pakai cara cepat menyamakan penyebut dengan perkalian. 2 dikali berapa? 6. 2 dikali dengan 3. Bawah dikali 3 ya atas juga dikali 3. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. Dikurang 1/6. Yang ini ya. 3 dikurang 1 2. 2 per 6. Ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 3. Berarti hasil dari yang di dalam kurung ini adalah 1/3. Ya. Oke, kita bikin di bawah sini. Kita langsung kali aja juga boleh nih. Ya, yang di dalam yang ini ada kali kurang kali kali ya. Oke, kita coba yang ini nih, yang perkalian ini. Ini bisa kita coret 5 sama 5-nya habis. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret, ada ini 2 sama 6 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Berarti tinggal 1/3. Dikurang 1/4 dikali 2/5 dikali hasil yang di dalam kurung, berarti 1/3 ya. Oke, ini kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. Yang mana yang bisa dicoret kira-kira? 2 sama 4 ini. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 habis, 4 bagi 2, 2.
1/3 dikurang dengan satu dikali satu dikali satu satu. Dua dikali lima, 10. 10 dikali tiga, 30. Oke, pengurangan lagi. Pengurangan angka penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebut. 30 dan 3. Terbesarnya 30. 3 ada nggak yang dikali angka tertentu hasilnya 30? Ada. Itu dikali dengan 10. Berarti yang bawah dikali 10, yang atas juga kita kalikan dengan 10. 1 kali 10, 10. 3 kali 10, 30. Dikurang dengan yang ini ya. Dikurang dengan 1/30. 10 dikurang satu 9. 9/30. Nah, panik nih, nggak ada kok ya 9/30 di option. Langsung mikirnya, oh kayaknya salah deh ngerjainnya. Jangan dulu, coba kita perhatikan. Kita sederhanakan, bisa nggak angka ini kita sederhanakan menjadi angka yang lebih kecil? Bisa, sama-sama dibagi dengan 3 ya. 9 bagi 3 itu 3, 30 dibagi 3 itu 10. Jawabannya 3/10 yang E. Nah, jangan panik dulu, cek dulu apakah bisa disederhanakan apa enggak. Oke, benar ya semuanya ya. Ada, oke, oke. Oke, kita lanjut soal keempat. Ada dua soal lagi. Benar jawabannya I. Soal keempat, silakan. Ini sudah mulai ada pecahan campurannya. Coba, bisa nggak teman-teman? Oke, teman-teman kompak memilih 33/10 yang C ya. Ada pilihan yang lain nggak? Ada teman-teman pilihan yang lain nggak? Semuanya sama ya, semuanya C. Oke, kita tandain yang C, kita coba kerjain. 2/4. 2/4 ini kita rubah dulu dari bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya yang seperti tadi, 4 dikali dengan 2 itu 8, 8 ditambah dengan satu itu 9, berarti 9/4 ya. Dikali 0,8. Oke, 0,8 sama juga dengan 8/10 ya. Karena ada satu angka di belakang koma, berarti diperkan dengan nolnya juga sebanyak satu. Oke, kemudian 1/1/2. Ini juga kita rubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali dengan satu 2. 2 ditambah dengan satu itu 3, berarti 3/2. Nah, udah dapat semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Kenapa, Coach, harus dirubah ke bentuk pecahan biasa? Karena di option, teman-teman bisa lihat ini dalam bentuk pecahan biasa semuanya ya. Jadi ya, kita lebih mudah mengerjakan, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Oke, 9/4 dikali 0,8 itu sama juga 8/10. Kemudian ditambah dengan 3/2. Udah, kayak gitu aja ya. Yang mana kita duluan kerjakan kali atau tambah ya? Udah pasti perkalian. Kita bikin dalam kurung seperti ini. Kemudian kita bisa sederhanakan ya. Yang mana? 4 sama 8 boleh ya. 4 bagi 4 habis. 8 bagi 4 itu 2. Oke, ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada. Yang mana? Yang 2 dan 10. 2 bagi 2 habis ya, 1. 10 dibagi 2 itu 5. Ya berarti 9 dikali 1 9. Ini tinggal 5 aja sendirian. Baru kita tambah dengan 3/2. Oke, ini kan udah simple ya, tinggal kita tambahkan aja pecahan ini. Karena si pecahannya penyebutnya masih berbeda, ya kita tinggal cari pakai cara cepat aja.
5 sama 2 ini bisa kita cari dengan cara cepat kupu-kupu. Oke, coba yang mana cara kupu-kupu yang tadi ya. 9 kita kali dengan 2 itu 18. 3 dikali dengan 5 itu 15, letakkan di atasnya. Karena tandanya tambah ya tinggal ditambah aja. 18 ditambah dengan 5 itu 33, letakkan di atas ini ya. Oke, dibagi dengan diperkan dengan 5 sama 2 ini kita kalikan. 5 kali 2 itu 10. Udah dapat hasilnya 33/10. Easy peasy. Nggak nyampe 54 detik selesai. Ya, oke, benar ya. Kuncinya itu yang C. Soal terakhir, ayo silahkan. Oke, teman-teman di sini menjawab yang B ya. Teman-teman dari YouTube jawabnya apa? Coba tulis di kolom chatnya. Apakah sama dengan penghuni Zoom? Kalau dapat nih 5 soal benar semua teman-teman dapat golden ticket untuk CPNS. B, 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 B. B, berarti yang 4 ya. Oh, coba ya kita hitung. Hasil dari 2,5 dibagi seperempat dikurang 1/1/5 dikali 5. Oke, kita langsung rubah aja. 2,5 itu sama juga dengan 25 diperkan dengan 10. Dari mana, Coach? Ini, lihat angka di belakang koma. Angka belakang koma itu 1, berarti diperkan nolnya 1 gitu ya. Dibagi seperempat, berarti nanti ini kita rubah menjadi kali posisi 1 dan 4-nya dibalik. Oke, dikurang 1/1/5. Pecahan campuran ya, langsung rubah ke pecahan biasa. Caranya 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 1, 6. Berarti 6/5. Penyebutnya tetap. Kemudian baru kita kali dengan 5. Oke, udah beres semua. Langsung kita tulis aja di bawah ya. 2,5 itu 25/10. Oke. Tanda bagi di sini rubah menjadi kali. Kali dibalik 1/4 menjadi 4/1. Ya, ini dalam kurung. Dan kita kurang dengan 1/1/5 tadi 6/5 ya. 6/5 dikali dengan 5. Oke, ini aja gampang. Ada yang bisa disederhanakan? Banyak ya. 25 sama 10 sama-sama bisa kita bagi dengan 5. Ya. 10 dibagi 5 itu 2, 25 dibagi 5 itu 5. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada dong. Ini ya, 2 sama 4. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 habis, 4 dibagi 2, 2. 5 dikali 2, 10. Ini sisa 1 di bawahnya ya, nggak usah lagi dibikin. Karena 10/1 ya, sama juga 10. Apapun angka yang dibagi dengan 1 hasilnya sama. Oke, berarti 10 udah dapat. 6/5 kali 5. Ini tinggal dicoret aja. 5 sama 5 habis tinggal 6. Berarti 10 dikurang 6 hasilnya 4. Yang B. Nah, gampang, easy peasy. Siapa teman-teman yang benar ke 55 soalnya? Dan setelah ini kita ada quiz Kahoot ya. Jadi jangan leave dulu. Ada yang benar 55? 55 soal? Siapa yang benar ke 55-nya? Oke. Selamat ya, Satria, Rameza. Banyak juga nih, Afdan juga. Oke.
Nah, teman-teman yang masih ada yang salah gitu ya. Nah, ini banyak banget di Ayu CPNS. Soal-soal lainnya bisa diakses di sini di ayucpns.com ya dari web ya. Bisa latihan soal custom sesuai kebutuhan di menu. Jadi ada namanya menu drilling soal. Misal teman-teman tadi yang pecahannya masih benar tiga. Oh, aku rasa aku harus belajar pecahan. Nanti bikin aja di sini soal tentang pecahan, misalnya. Mau berapa soalnya? Apa 10? Waktunya berapa menit? 10. Nah, jadi tentukan sendiri jumlah soal teman-teman. Tentukan juga topik soal yang teman-teman mau dan langsung mulailah latihan. Ya, bisa disesuaikan mau berapa soal. Kita udah banyak banget bank soalnya dan kita udah lama banget berdirinya, pastinya dong kebayang bank soal kita udah sangat banyak ya. Mengikuti soal-soal yang real pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang masih bingung mau belajar mulai dari mana ya karena pada eh, sulit gitu. Sebenarnya materinya mudah, tapi mulai dari mananya itu yang bingung. Nah, teman-teman ada 3 pilihan paket belajar di Ayo CPNS. Ada apa aja? Ada 3. Yang pertama premium, paket premium. Kemudian ada paket platinum. Ya, ini direkomendasi ini. Lihat nih jempol ya. Kemudian ada bimbel SKD. Nah, bimbel SKD ini yang live ya, yang live bareng dengan coach interaktif seperti yang kita kerjakan malam ini gitu ya. Tapi kalau yang premium dan platinum itu terdiri dari ribuan soal, ada tryout berbasis CAT, ringkasan materi yang siap di print ya, dan masih banyak lagi. Harganya cuman 149.000 aja per tahun karena masa aktif akunnya 1 tahun. Kalau dibagi ya 149 itu ya cuman 408 perak per hari. Mungkin parkir atau seblak lebih mahal yang teman-teman beli daripada paket premium ini gitu ya. Sama juga dengan platinum. Platinum lebih hype-nya lagi, lebih lengkapnya lagi. Di sini ada drilling soal yang seperti tadi aku jelaskan ya. Drilling soal itu kita bisa custom sendiri, mau soal apa yang dibahas, berapa banyak, dan lengkap semuanya dengan pembahasan. Kemudian ada laporan juga performa belajar, jadi tahu yang mana kurang di situ diperdalam. Harganya berapa kalau yang platinum? 299.000 saja per tahun, yang mana seharinya itu cuma 800 perak. Ya. Dan untuk paket bimbel SKD, yang sesi live Zoom bareng coach, nanti bareng aku, ya ada pretest dan PR harian, ada grup Telegram, tryout CAT, laporan performa belajar, dan masih banyak lagi. Ini hanya 259.000 per tahun, setara dengan harga 500 perak per harinya. Jadi teman-teman kalau bingung ya kita bimbing, kita bantu, kita dampingin supaya enggak bingung lagi dan lurus gitu belajarnya apa yang dipelajari sesuai dengan blueprint dan kisi-kisi CPNS. Ya, nah ini dia. Kelas Bimbel SKD CPNS batch keempat ya akan dimulai di tanggal 20 Juli. Jadi di hari Senin depan itu kita mulai dan pendaftarannya udah bisa dari sekarang. Daftarnya langsung ke website ayocpns.com ya. Kemudian teman-teman pada tanya apa aja sih yang didapat? Teman-teman bakal dapat 20 kali sesi live Zoom bareng coach. Ya, kemudian ada tryout. Tryoutnya juga udah soal terbaru. Ada 2 utama dan 5 bonus. Karena banyak banget yang panikan pada saat ujian karena kurangnya tryout. Tryout itu sangat penting ya untuk memanage waktu pada saat ujian. Bayangin, ada 110 soal dengan waktu 100 menit. Kalau memang kurang latihan di tryoutnya, bakal keteteran pas ujian benerannya nanti. Ya, belum selesai TKP, udah habis waktu di TIU. Nah, makanya kita bantu bimbing untuk tips triknya pada saat bimbel nanti. Kemudian ada latihan soal kuis, grup, dan lain sebagainya. Pastinya juga ada rekaman, karena pasti banyak mungkin yang kerja sambil em, ada anak bayi atau apa ya, nanti bisa diputar rekaman ulangnya. Langsung daftar ya, nanti kita ketemu lagi di kelas bimbelnya, kita mulai di tanggal 20 Juli Senin depan. Oke. Nah, sebelum kita akhiri event malam ini, teman-teman, kita ada Kahoot. Izin ini ya, stop share screen dulu.
Teman-teman udah pada biasa ya untuk join Kahoot episode ini juga. Caranya langsung aja buka Kahoot, masukin email yang dipilih kunjungnya atau boleh dari scan barcode di sini. Oke, kita nanti ada 5 soal. Kita coba cek siapa nanti yang akan di peringkat 1, 2, dan 3. Oke, udah siap kan? Langsung aja ya bergabung. Langsung ketik di browser masing-masing. Ini bergabung di www.kahoot.id atau dengan aplikasi Kahoot untuk teman-teman yang ada aplikasi. Udah banyak yang join, ada Dede, ada Andri, Lars, Adi. Ini teman-teman yang dari YouTube juga boleh gabung di Kahoot-nya. Ayo langsung aja sediain device yang satunya lagi untuk join. Namanya unik-unik ya. Ada CPNS 2026, ada apa tadi? Lewat lagi. Berapa menit lagi? Ini kita tunggu untuk kita mulai. Ditunggu sampai 20.13 ya. Jadi 1 menit lagi, ayo langsung aja join. Oke. Ada Ipul, udah join, backup, Mitchi, Sinel, siapa lagi nih? Zaki, Ipul, Sinel. Oke, sudah jam 20.13, kita langsung mulai aja, Min. Are you ready? Let's go. 3, 2, 1. Kita mulai. Termute, Kak. Ya, sorry Min. Oke, untuk yang soal pertama hasilnya itu 1/2. Kita cek siapa aja yang benar di peringkat 1, 2, dan 3. Yang pertama ada siapa nih bacanya? Erlangga. Erlangga. Ada Ayunau dan halusinasi. Oke, next soal kedua. Nah, untuk soal kedua, hasil dari 5/6 tambah 1/3 kali 3/4 kurang 1/6 itu 2/3. Oke, ada 17 yang benar. Kita cek siapa sekarang yang di peringkat pertama, 2, dan 3. Apakah masih mempertahankan peringkat yang tadi, teman-teman? Nah, ternyata halusinasi yang udah naik ke peringkat 1, disusul Ayunau dan Adit. Oke, habis ini diketik ya guys jawabannya ya. Oke, next soal ketiga. Diketik ya. Sabun apa yang bisa didudukin? Nah, terdiri dari 2 kata.
Siapa yang yang benar? Ya, yang benar itu adalah sabun cair. Ya, sabun cair. Sabun kursi. Next, soal berikutnya. Receh ya. Berarti yang paling receh masih halusinasi disusul ayunau dan adit. Oke, lanjut soal berikutnya. Tenda apa yang suka kepo? Dua kata. Jawabannya diketik ya. Oke, ada yang benar gak kira-kira? Tenda apa yang suka kepo? Iya, benar. Banyak yang benar. Tenda tanya. Tanda tanya. Oke, kita lihat siapa yang peringkat pertama sekarang. Peringkat pertama masih halusinasi, disusul Ayunau dan CPNS 2026. Next, soal berikutnya. Soal terakhir. Tulis jawabannya diketik. Buah-buah apa yang amis? Buah yang amis itu adalah ya pisang. Jadi tulisannya fishang ya. Fish ang. Fish ikan, ang pisang. Oke, kita cek kira-kira siapa nih yang juara satunya di Kahoot tanggal 16 Juni. Juara tiga ada CPNS 2026. Selamat. Kemudian peringkat kedua dan ada Ayunau. Peringkat pertama siapa kira-kira? Oke, selamat untuk kalian masih bisa mempertahankan posisinya ya. Disusul yang keempat Farah dan lima nih. Oke, semoga ini top skor 1, 2, 3 nanti pas ujian juga ya. Nilai TU-nya harus benar semua. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri event malam ini, ada pantun penutup nih untuk teman-teman semua ya. Karena tadi diawali pembukaan dengan pantun, berarti diakhiri juga dengan pantun. Boleh banget cakepnya memandang jauh ke ufuk utara sambil duduk di bawah pohon cemara. Segera daftar di Ayu CPNS, wahai saudara. Raih sukses jadi abdi negara. Oke, semoga ya CPNS tahun ini segera ada titik terangnya dibukanya kapan biar makin semangat untuk mempersiapkan ujiannya nanti. Jangan lupa langsung daftar, nanti kita ketemu lagi di Bimbel Batch keempat, oke? Dengan tips trik yang lain lagi yang jauh lebih mantul. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aku akhiri event malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman semua. Bye-bye.